Halo semuanya, selamat datang di saluran kami Karya Vince. Hari ini, admin memiliki sebuah kesaksian yang luar biasa untuk dibagikan kepada Anda tentang Muslimah Sunni Maroko, sekarang bebas dari Islam karena Yesus. Dalam kesaksian ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang wanita Maroko yang sebelumnya adalah seorang Muslim, namun kemudian menemukan kebebasan sejati dalam Yesus Kristus. Wawancara ini dipandu oleh Muhammad Faridi, yang juga dibesarkan dalam keluarga Muslim taat di Iran. Setelah mengabdikan diri pada agama Islam selama bertahun-tahun, tujuannya akhirnya adalah untuk menjadi syahid dalam jihad. Kisah Muhammad Faridi akan kita bahas di video berikutnya. Dalam video ini, admin tidak ada niat untuk merendahkan agama atau ras tertentu. Admin ingin berbagi kesaksian Liliana kepada subscriber Karya Vince yang percaya kepada Yesus Kristus, dengan tujuan memperkuat iman Kristen. Dengan demikian, tujuan video ini adalah untuk memberi inspirasi dan memperkuat iman orang-orang Kristen, tanpa bermaksud merendahkan atau mengecilkan keyakinan agama lainnya. Sekarang, mari kita dengarkan kesaksian Liliana. Halo Liliana, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Bisakah kamu berbagi sedikit tentang latar belakangmu dan apa yang membawamu kepada Yesus Kristus? Again, my name is Liliana, was born in March. Terima kasih telah mengundang saya dan menerima saya di sini. Nama saya Liliana. Saya lahir di Maroko dari keluarga Muslim. Sejak kecil, saya terbiasa dengan gaya hidup yang merayakan Ramadan dan hari raya lainnya dalam Islam. Meskipun begitu, sejak masa kecil saya telah merasakan cinta kepada Tuhan. Saya percaya bahwa itu adalah Allah, karena dalam Islam, kita diajarkan bahwa Tuhan adalah Allah. Saya memiliki keinginan untuk berbicara dan menjadi seperti Allah. Saya merasakan kasih darinya. Saya masih berusia sekitar 8 tahun saat itu. Suatu hari, ayah saya memergoki saya dan mengatakan bahwa itu bukan cara kita berdoa dalam Islam. Ayah menjelaskan bahwa untuk berbicara dengan Allah, saya perlu mematuhi aturan tertentu, seperti mandi, menutupi kepala, dan menggunakan tikar sebagai tanda rasa hormat. Saya mulai mengikuti instruksinya, tapi saya merasa sangat canggung dan takut seperti aku tidak memahaminya. Jadi saya berpikir bahwa mungkin saya harus lebih banyak membaca Al-Quran, tetapi semakin saya membacanya, semakin takut saya jadinya. Saya merasa bahwa pada hari kiamat nanti, keputusan apapun akan terserah sepenuhnya pada Allah, dan ini membuat saya merasa putus asa. Kemudian, suatu malam, saya merasa sangat frustrasi. Saya mencoba mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ketika saya membacanya, saya justru semakin takut. Saya merasa bahwa doa-doaku tidak didengar atau dijawab, dan saya mulai meragukan Allah sebagai Tuhan yang sejati. Akhirnya, saya memutuskan untuk hanya membaca surah favorit saya dalam Al-Quran, dan itu adalah surah Maryam tentang kelahiran Yesus. Saya sangat terpikat oleh kisah dalam surah itu. Pikiranku waktu itu masih berusia 8 tahun. Aku merasa yakin bahwa aku akan baik-baik saja ketika aku tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki seorang putra. Aku bahkan sudah memikirkan untuk memberi nama anakku Zakaria, karena namanya dimulai dengan huruf Z, yang menurutku menunjukkan kemurahan Tuhan dan janjinya kepada Zakaria. Aku bermimpi tentang masa depan, ketika aku masih tinggal di Maroko pada tahun 2005. Saat itu, aku mulai merasa skeptis terhadap Islam. Penting untuk diingat bahwa pada saat itu, tidak ada paparan terhadap agama Kristen, dan Alkitab dilarang di banyak negara Islam di dunia. Ini karena kebenaran dan musuh mengetahui bahwa itu akan membawa Anda kepada Tuhan yang sebenarnya, dan mereka tidak menginginkan itu. Jadi, aku punya mimpi di mana aku berada di Mekah, tetapi tempat itu sepertinya kosong, tanpa ada orang. Hanya lantai marmer dan kubus hitam di tengahnya. Aku merasa dikejar oleh bayangan besar, yang aku tahu itu adalah setan, meskipun aku tidak bisa melihatnya, hanya merasakannya. Aku berlari dan berlari,
dan aku mulai membaca Al-Quran, dan semakin banyak Al-Quran yang saya baca, semakin dekat mereka denganku, hingga pamanku yang ada dekatku seperti seorang Kristen, dan dia tidak memberitahu siapapun. Sampai suatu hari, dia meraih tanganku, dan aku terbangun dari mimpi itu. Tapi saya masih dalam mimpi. Ketika aku membuka mataku lagi, aku berada di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, mengenakan busana muslim seperti burka dan hijab serba hitam. Aku bersama dengan 5 saudara perempuanku di dalam masjid yang terkunci. Ada seseorang yang menjatuhkan korek api dan api di mana-mana. Dan aku merasa terbakar hidup-hidup dalam mimpi. Kemudian, aku terbangun kembali dalam mimpi itu. Dan kali ini aku merasa berada di dalam kubur, mencoba keras untuk keluar. Tiba-tiba, hujan turun, meskipun cuacanya sebelumnya sangat kering. Aku mencium bau tanah, dan saat aku membuka mataku, aku memang terkubur hidup-hidup. Aku masih hidup kenapa aku berada di dalam kubur dan itu berat. Aku merasa putus asa, tetapi tiba-tiba tangan yang terulur menarikku keluar. Dan disitulah aku bertemu dengan Yesus dalam pakaian gembalanya dan tongkatnya. Dia memelukku dengan erat, dengan senyuman yang indah, gigi terindah yang pernah kulihat sepanjang hidupku, rambutnya yang sebahu memberiku pelukan paling erat. Dan aku hanya bisa mengucapkan asa, artinya Yesus dalam bahasa Arab. Karena saat itu aku belum tahu bahwa namanya adalah Yesus. Saya hanya mengatakan Isa sebagaimana mereka memanggilnya dalam Al-Quran. Aku bertanya kepadanya di mana Muhammad, karena saya seorang Muslim. Tetapi dia hanya tertawa dengan wajah yang sangat tampan, dan senyumnya sangat indah. Dan itu adalah mimpi. Mimpi itu sangat berkesan bagiku. Jadi dalam pengalaman saya, terutama saat berbicara dengan mantan Muslim, terutama wanita, saya selalu mendengar cerita tentang ketakutan yang mereka rasakan terkait menutupi rambut mereka. Mereka tumbuh dalam keyakinan bahwa jika mereka tidak menutupi rambut mereka dengan hijab yang tepat, mereka tidak akan memiliki kesempatan masuk surga dalam Islam atau dianggap tidak pantas untuk ke surga. Ada kekhawatiran yang mendalam bahwa jika mereka menunjukkan rambut mereka, mereka akan menggoda pria Muslim lainnya dan mereka akan disalahkan karena menyebabkan dosa pada pria tersebut. Ini menciptakan tekanan yang besar, bahkan jika keluarga mereka tidak sangat religius secara praktis, karena budaya dan masyarakat di sekitar mereka memberikan norma yang ketat terkait penampilan dan perilaku. Dan ini dapat membuat mereka merasa tidak layak atau dihukum oleh Allah. Tentu kalau tidak berhijab, kamu akan dicap seperti bukan wanita yang baik. Kamu tidak akan menjadi istri yang cocok, dan Allah membencimu, Muhammad membencimu, dan kamu mempunyai Al-Quran, hadis sunnah yang memanggilmu. Saya menyadari bahwa ketakutan adalah bagian dari gaya hidup saat tumbuh dewasa dalam Islam, terutama terkait dengan penutupan rambut dengan jilbab. Ini adalah salah satu hal yang membuat saya mempertanyakan agama Islam. Saya bertanya pada Tuhan, mengapa Dia memberi saya rambut jika itu dianggap buruk? Mengapa Dia membiarkan saya terlahir dengan ketakutan? Namun, ketakutan ini telah mengakar dalam diri saya. Setelah diselamatkan dan dipanggil dari kegelapan dalam kubur, seperti Lazarus yang dipanggil oleh Tuhan dari kubur, saya melihat kembali dan menyadari bahwa kelemahan dalam agama membuat Anda bergantung pada kendali. Ketika saya merasa lemah, agama mencoba untuk mengendalikan saya, karena kebebasan ada di luar sana jika saya melepaskan diri dari genggaman kontrol tersebut. Di sana ada Tuhan yang nyata, namanya adalah Yesus. Jadi aku akan menakutimu, aku akan membuatmu terlibat dalam depresi ini. Saya akan membuatmu bertanya-tanya menyia-nyiakan segalanya, dan Anda hanya berada dalam lingkaran ketakutan ini. Dan begitulah cara kekuatan iblis diberi makan. And then all of a sudden I said, Jesus, you are God, aren't you? Jesus, you're God. I felt this breeze. I felt this peace.
And then I just went home and I'm like, Jesus, you're my God. You're my Lord and you're my Savior. Please don't forsake me. Don't abandon me. Please just stay with me. Jadi, saya memutuskan untuk mengejar impian saya tanpa takut. Meskipun ada rasa takut di belakang pikiran saya tidak mau lagi hidup dalam ketakutan. Tanpa saya sadari, Tuhan melalui Roh Kudus telah mulai menyucikan saya. Tuhan tidak memberikan kita roh takut, dan Dia telah mulai bekerja pada saya. Saya merasa panggilan untuk dibaptis, dan saya tahu saya harus melakukannya segera. Saya mencari gereja di sekitar saya dan memutuskan untuk pergi ke gereja, karena saya ingin kembali ke akar iman saya. Saya menghubungi pihak gereja, dan mereka menyambut saya dengan hangat. Saya menceritakan kisah saya kepada imam, dan dia setuju untuk membaptiskan saya. Kisah saya adalah bukti bahwa Tuhan Yesus nyata. Meskipun ada keraguan dari beberapa orang Muslim tentang Tritunggal, saya bisa merasakan kehadiran Yesus dan Roh Kudus dalam hidup saya. Pengalaman saya dengan Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena itu jauh lebih nyata daripada percakapan kita saat ini. Saya pindah ke Amerika dan melanjutkan pendidikan saya di sistem sekolah swasta Prancis, yang memberi saya landasan kuat dalam mempertanyakan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap berbagai topik. Saya diberi kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide dan menilainya, dengan keputusan akhir tergantung pada pemahaman saya sendiri. Ketika mencapai tingkat perguruan tinggi, dedikasi saya dalam pendidikan diakui dengan dianugerahi beasiswa Fulbright oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Beasiswa ini memberi saya kesempatan untuk melanjutkan studi saya di Amerika Serikat, membuka pintu untuk pengembangan karir yang lebih luas. Bahasa menjadi salah satu aspek penting dalam perjalanan pendidikan saya. Saya fasih dalam bahasa Arab, Prancis, dan Inggris, yang memberi saya akses kepada berbagai sumber pengetahuan dan pemikiran global. Saat ini, saya juga tengah mempelajari bahasa Ibrani, karena ketertarikan dan cinta saya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saat ini, kita memiliki penonton dari berbagai belahan dunia, mulai dari Kanada hingga Indonesia, bahkan hingga Jepang. Ini menunjukkan bahwa siaran kita menjangkau seluruh dunia melalui program ini. Apa yang ingin Anda katakan kepada mereka bahwa kesaksian yang kuat seperti ini menggambarkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita? Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Bapa yang penyayang, yang merasa terguncang oleh kasih-Nya kepada kita. Dia pernah mengatakan bahwa Dia memiliki domba di kelompok lain, dan Dia harus pergi dan mengambilnya. Neraka yang Dia sebut bukanlah tempat yang diisi dengan api yang terbakar selamanya, melainkan pemisahan dari Dia sendiri. Allah adalah sumber kebebasan yang sejati, meskipun kehendak bebas bisa berbahaya jika kita tidak benar-benar mengenalnya. Ketika kita memberinya kesempatan, Dia akan mengubah hidup kita. Kita hidup dalam zaman yang menakutkan, tetapi jika kita memiliki Yesus, kita memiliki perlindungan. Alkitab mengungkapkan bahwa dari awal hingga akhir, Tuhan memberitahu kita bahwa Dia adalah Tuhan yang memberi kejelasan, bukan kebingungan. Jadi, mari berikan kesempatan kepada Yesus, memanggilnya untuk masuk ke dalam hidup kita, dan Dia akan bekerja bersama kita. Jangan khawatir tentang dosa-dosa kita, karena Dia adalah Bapa yang baik yang siap membersihkan kita. Jangan menghindari Yesus. Dia memberi kita kehendak bebas, tapi selalu menuntun kita menuju kebaikan. Jadi mari kita memberi Dia kesempatan, memintanya untuk masuk ke dalam hati kita, dan Dia akan mengubah segalanya. Kematian bukan lagi akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena satu-satunya kuburan yang kosong adalah milik Yesus Kristus, Tuhan kita, dari Nazaret. Amin. Keputusan terpenting yang pernah Anda buat adalah mengikuti Yesus, menjadi murid-Nya, dan menerimanya sebagai Tuhan dan penyelamat Anda. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, jadi kita harus sungguh-sungguh dan jujur. Tidak ada ritual yang rumit.
Tuhan menerima Anda apa adanya, tapi Anda harus merendahkan diri, membuka hati, dan mengakui dosa-dosa Anda. Anda tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Anda perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat Anda, karena hanya Dia yang bisa menghapus dosa-dosa Anda. Ketika Anda melakukannya, Roh Kudus akan masuk ke dalam diri Anda, dan Anda akan merasa kehadiran Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi. Terima kasih Liliana telah berbagi kesaksian yang kuat dari Anda. Saya yakin kesaksian ini akan disebarkan kepada banyak orang, termasuk teman-teman Muslim Anda. Itulah kisah perjalanan spiritual Liliana yang meninggalkan Islam untuk mengikuti Yesus. Dalam pencariannya akan Yesus, dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kesaksian Liliana adalah cerminan dari kuasa kasih dan rahmat Tuhan, yang membebaskan orang dari kegelapan dan membawa mereka ke dalam terang. Sebuah perjalanan spiritual yang menginspirasi dan penuh dengan keajaiban, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kita layani. Bergabunglah dalam perjalanan ini, dan biarkan kesaksian Liliana menginspirasi dan menguatkan iman kita. Mari bersama-sama merayakan kebesaran Tuhan yang mengubah hidup Liliana dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Amin.